Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan teman-teman anak modul. Kita bertemu kembali ya di acara Ruang Demokrasi. Saya Andi Mangara dan kali ini tamu saya adalah teman lama juga yang saya culik datang ke sini untuk kita ngobrol bersama-sama ya. Dr. Firdaus Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah pakar komunikasi politik, tapi teman ngopi juga. Teman ngopi ya. Iya. Pemirsa, kita akan berbicara tentang seleksi kepemimpinan nasional. Sekarang ini tahun politik ya. Ya, tahun politik. Genderangnya dan sudah ditiup pula peluitnya. Ya. Kita pertama masuk kepada siapa yang bakal memilih ya. Orang-orang yang bakal memimpin kita. Jadi kita persoalkan dulu timselnya. Ya. Gitu. Karena timselnya akan melahirkan KPU, Bawaslu. KPU-nya akan melahirkan anggota DPR yang membuat regulasi, yang mengawasi, yang artikulator suara rakyat. Dan tentu saja adalah sang presiden. Makanya kita berbicara dulu dengan timsel soal keterbukaan dalam memilih dan kapabilitas timsel itu. Gimana Anda melihat nih akhir-akhir ini Pak Firdaus? Iya, terima kasih Kak Andi Mangara. Luar biasa diundang di podcast anak modul ini. Betul bahwa proses seleksi pemimpin itu kita mulai dari penyeleksi dulu. Tim seleksi. Tukang sapu. Ya. Kalau sapunya kotor, lantainya tambah kotor kan? Ya. Kita tidak bisa mencuci dengan air kotor. Gitu. Nah, ya betul. Jadi proses seleksi sekarang dengan yang dulu setahu saya ada perbedaan proses rekrutmennya. Saya punya pengalaman juga menjadi tim seleksi. Dulu itu tiba-tiba kita dihubungi, mohon kesediaannya untuk menjadi tim seleksi. Pernah timsel di KPU Makassar, pernah di Bawaslu dan sebagainya dan seterusnya di daerah-daerah gitu. Lalu kemudian dan saya cukup menikmati berkali-kali gitu menjadi tim seleksi di daerah. Itu menarik sekali tuh proses teman-teman mengikuti proses penyeleksian itu. Tetapi belakangan ada proses kita di mana diminta untuk mendaftar gitu. Saya ikutin, jadi timselnya justru mendaftar, bukan diminta. Ya, jadi harus diseleksi lagi. Ya tentu ada reasoningnya, tetapi kita ini nggak mendaftar, itu juga pasti ada juga alasannya. Karena beda kalau diminta dengan meminta gitu. Jadi kalau diminta, ini karena kita ada pengakuan ya, gitu. Publik yang menilai ya. Ya katakanlah seperti itu. Dan dulu tuh saya menikmati misalnya menjadi timsel bersama Prof. Hambali ya, dari Umi. Kemudian pernah Pak Ma'ruf ya. Ma'ruf. Ya. Kemudian yang saya belajar itu misalnya dari perempuan Prof. Nur Haidir Rahman gitu. Bagaimana ketika dalam tim itu sendiri dialektikanya, dinamikanya gitu. Lalu sampai kepada yang saya belajar banyak itu waktu itu di Parepare kita titiknya dari beberapa kabupaten. Anda jadi tim Bawaslu ya? Ketuanya itu Pak Anwar Barohimah, Prof. Anwar Barohimah. Hukum Unhas ya? Hukum Unhas. Jadi saya belajar banyak dari beliau. Bagaimana menguji integritas orang. Jadi semua orang yang dites, diuji itu memang psikologinya ketika tidak lulus dia menerima gitu. Iya, karena yang tes saya ini orang terpercaya, hebat semua. Dan luar biasanya karena ini kerja tim, kalaupun misalnya ada satu orang anggaplah kenalan gitu, tetapi dengan yang lain kita tidak kenal. Jadi tetap beban psikologinya orang yang diseleksi itu antara lulus dan tidak. Jadi ketika tidak lulus mereka bisa terima. Nah itu dulu. Sekarang saya tidak terlalu mengikuti lagi prosesnya, tetapi sekarang kita mendengar kabar bahwa sudah ada tim seleksi. Jadi KPU Sulsel udah ada, ya, Bawaslu juga ada. Ya, sudah.
Tetapi yang direkrut adalah kurang lebih sama dengan dulu. Ada akademisi, ada dari NGO, ada Teman perwakilan media. perempuan, ada Oke. media. Jadi saya kira cara kerjanya kurang lebih sama. Bahwa ada yang mendaftar, ada yang dipanggil, itu hanya persoalan bentuk seleksinya. Tapi yang terpenting adalah seperti yang awal tadi, bahwa memang ini yang menyeleksi. Jadi kalau ini istilahnya nih awalnya saja jebol, itu Gitu ya. berdampak. Maksud Jadi misalnya ah, di situ misalnya sudah ada lobby-lobby, ah. ada pesanan. Kalau pesanan masih penting, tapi kalau tekanan Ah, gitu. jangan sampai Nah, tim selnya ini diremote ya, dari kelompok organisasi tertentu, partai politik atau apa. Kira-kira begitu arahnya. oh ya kurang lebih seperti itu Ah, karena kita juga sudah pernah mengalami. Jadi biasa itu ada orang partai. ah, Oh ini ada anggotaku gitu. Jadi justru kadang kita jadikan alat pemukul tanda kutip ya. ya, Oh, Anda kenal dengan ini ya? Nih, orang ah, partai. ah, Oh, ada titipan partai ya? Jadi kadang-kadang apa itu? Anggaplah rekomendasi lisan dari oke. seorang politisi gitu ke kita. Oh, ini ada adekku, tolong Dinda gitu misalnya. Ya. Justru kita alat alat pemukul gitu. Ah, Oh, Anda kenal dengan si ini itu. Anda titipan ini. Anda bekerja untuk itu. Wah, ya sudah. ah, Artinya apa? Kita mau meyakinkan bahwa eh, tim itu harus bekerja karena ini ya, seleksi selektif dan karena ini KPU. KPU itu kan salah satu pintu masuk orang bisa bermain-main. Itu bisa gitu. bisa ya. Gimana pintu Uh, masuk bermainnya itu misalnya, Pak? Banyak cara saya kira. Nah, kalau misalnya ada yang Ah, termasuk dalam seleksi itu titipan, ah, terus ada yang sudah terkondisikan secara psikologi untuk bekerja, itu saya kira berdampak pada kerjanya nanti gitu. Jadi kita mau mencari orang yang benar-benar independen. Independen dalam arti ya tidak ada tekanan-tekanan ya, dan memang juga dibutuhkan orang yang memiliki jiwa kesatria ya. bahwa saya ini adalah pejuang demokrasi. Saya harus mengantarkan negara bangsa ini menjadi lebih demokratis. Dimulai dari tim seleksi. Ah, Saya kira tim seleksi yang ada sekarang adalah kita memberi kepercayaan bahwa mereka orang-orang yang punya jadi ya, integritas, kemampuan, apapun caranya, apapun Anda caranya. ditunjuk, Anda mendaftar, tetapi amanah rakyat bahwa menjaga integritas, independensi, itu penting sekali Ya, ya. itu harga mati. Harga mati ya. Nah, ketika tim ini Ah, bekerja, yang paling diharapkan itu adalah independensi tadi, oke. integritas. Jangan ada titipan, tekanan tadi, atau ingin bermain-main gitu. Nah, sementara ini kita percaya. Berikutnya adalah orang-orang yang memiliki kepentingan. Siapa yang akan didorong di KPU. Nah, Jadi partai itu tetap bekerja. Jadi dia tetap mencari orang yang memang selama ini tidak terkoneksi dengan partai, ya. tetapi mencari orang. Nah, Orang ini potensial. Jadi dia sudah kawal gitu. Ya. ah. Jadi bukan kader partai, memang dia cari orang yang kemudian didorong masuk ke KPU. Jadi saya kebayang, sorry saya potong Pak Firdaus nih ya. Jadi Timsel menghasilkan KPU, KPU menghasilkan anggota legislatif, legislatif dengan 3 fungsinya itu kemudian konon akan bermain-main dengan pemodal yang bisa pemodal menginginkan ada regulasi yang bisa menguntungkan kelompok industri itu. Begitu ya. Artinya hal itu memungkinkan terjadi. Memungkinkan ya. Ya. Jadi itulah justru yang harus dihindari. Nah, Jadi kita ingin tim sel bekerja secara maksimal. Lalu orang yang mendaftar KPU juga bukan karena tidak ada pekerjaan lain. Itu. oh. Jadi saya misalnya. Jadi pensiunan, pengangguran intelek, kemudian Iya. mantan demonstran, Itu. gitu-gitu ya. Jadi kita mau bahwa misalnya taruhlah dia demonstran, dia akademisi, dia apapun namanya dari latar belakangnya NGO dan seterusnya. Tapi harus nawaitunya ketika masuk di situ dia justru mau memperbaiki demokrasi, memperbaiki sistem kepemiluan. Dia bekerja penuh dedikasi, tidak karena pesanan, bukan karena disetting. Itu penting karena saya katakan tadi KPU itu memungkinkan saja dijadikan alat oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama orang-orang partai, melihat regulasinya, lalu kemudian bermain mata dengan KPU gitu.
Nah, kalau kita sudah menemukan orang yang memiliki integritas, itu luar biasa. Saya karena melihat proses seleksi di KPU itu luar biasa. Ya. Sepertinya saya belum pernah menemukan Aha. proses penyeleksian untuk sebuah posisi yang melebihi KPU. Mungkin karena itu yang saya kenal Itu ya. ya. Jadi mereka itu psikotesnya, CAT-nya, lalu kemudian wawancara. Wawancara itu terakhir. Terakhir. Ya. Wawancara itu bagian akhir dari tim sel itu ada proses-proses penting lainnya. Terutama itu kesehatan, psikotesnya gitu. Sehat jasmani Iya. dan rohani. Nah, jadi jasmani gampang, rohani ini gimana? iya nih? itu. Tetapi sehebat-hebatnya sistem itu tetap ada yang jebol kan gitu. Apakah KPU pusat, provinsi, di kabupaten kota gitu ada di beberapa daerah. Nah itu menunjukkan bahwa bekerja menjadi tim sel untuk melahirkan KPU yang juga akan menyeleksi nanti anggota DPR, anggota legislatif, eksekutif. Jadi ini menjadi orang yang harus dikuatkan. Kita harus kawal orang-orang ini. Masyarakat harus care, harus peduli, harus mengawal ini. Dan kita jangan juga menjadi pesimis ketika ada dari tim sel, itu pesanan, tim sel, itu kan karena orangnya ini atau warna ini, karena alasan-alasan tertentu. Nah, kita mengharapkan boleh saja ada orang berasumsi macam-macam, tetapi justru di sinilah tim sel harus menunjukkan kerjanya bahwa menepis asumsi-asumsi yang muncul itu dengan kerja yang maksimal. Jadi transparansi rekrutmen, kemudian daya kritis masyarakat terhadap mereka-mereka yang terlibat di dalam itu harus ketemu ya. Ya. Dan ini tadi yang terpenting justru ini harus terbuka gitu. Jadi ini tim sel KPU itu harus benar-benar membuka ini pendaftaran KPU secara transparan. Bahkan kalau perlu masuk kampus misalnya, untuk apa? Kita ingin orang yang bekerja di KPU itu adalah orang-orang yang justru punya dedikasi, orang-orang yang punya integritas, yang sudah teruji, sudah punya nama gitu. Nah, karena ini orang pilihan nih. Jadi kita harus memanggil orang-orang itu, ada keterpanggilan bahwa Anda selama ini sudah menjadi intelektual publik gitu, Anda sudah menjadi aktivis NGO yang kritis. Sekarang Anda dipanggil untuk berkontribusi. Buktikan di sini. Buktikan di sini, karena di KPU itulah seleksi pemimpin dimulai di situ. Ya, sebentar Pak Firdaus. Kadang-kadang itu orang terbaik itu ujiannya kuat juga ya. Oh iya, iya. Ini di KPU pusat yang lalu kan ada yang jebol ya. Ada. Ditangkap. Kemudian itu memang godaannya luar biasa godaan kekuasaan, godaan duit yang luar biasa. Kemudian soal di order dan di remote, ini baru-baru ada kasus yang menarik menurut saya. Hakim Aswanto itu kan DPR merasa ini kok orang saya, kenapa selalu membuat dissenting opinion yang tidak menguntungkan rezim, dan padahal ini mandiri loh, kekuasaan hakim itu mandiri. Itu contoh saja betapa power itu masuk ke semua lini ya. Jadi saya kira Pak Aswanto, Pak Abraham Samad itu kan orang-orang teman ngopinya Pak Andi gitu. Mencoba bekerja dengan dedikasi yang tinggi, ya itu juga banyak tantangannya, godaannya gitu. Tetapi justru ya nilai perjuangan di situ. Jadi sekali lagi justru sekarang kita mengharapkan orang-orang terbaik gitu harus masuk ke gelanggang ini, menjadi mengikuti seleksi KPU. Jangan kemudian ada yang setting gitu, ada yang panggil, ada yang suruh. Kenapa daftar? Saya disuruh sama si A sama si B gitu. Kalau orang kampus tertarik nggak kalau Pak Firdaus melihat animonya itu gitu sekarang ini gitu? Kan juga ya, syaratnya juga ketat juga ya. Ketat, sangat ketat. Dan orang harus punya banyak perhitungan. Saya kenal baik misalnya Pak Syarifuddin Djordi, itu akademisi, penulis buku yang luar biasa, itu intelektual. Saya tidak pernah membayangkan beliau itu mau menjadi penyelenggara gitu. Bagi saya itu angkat topi buat beliau itu. Gitu ya.
Jadi selama ini saya mengenalnya beliau itu dengan tulisan-tulisan produktif, menuliskan buku, sama dengan adiknya kan Pak Julur Rahman Jurde gitu. Tiba-tiba beliau masuk KPU, bagi saya itu angkat topi karena apa yang dia sajikan selama ini membuat konsep-konsep, teori-teori dibedah gitu, tiba-tiba sekarang justru masuk ke gelanggang. Bagi saya itu yang luar biasa dahsyat. Dan ada beberapa orang kampus kan, dulu seperti Pak Jaya Dinas dari kampus, Prof. Lomba Sultan dari kampus, Prof. Mahfud yang dari kampus juga kan, ada beberapa, Bu Sakapati dulu itu dari kampus itu masuk. Nah, sejauh ini kita justru melihat ada trust di situ, ada trust publik. Nah, sekarang ini yang harus dijaga. Dijaga ya. Nah, kalau rakyat masih percaya, insya Allah semua akan baik-baik saja. Saya kira sejauh ini boleh dikatakan belum ada cacat ya di KPU kota, di KPU provinsi. Tetap menjadi warning, harus berhati-hati, terutama nanti yang berikutnya yang terseleksi. Kita tidak ingin ada yang tercederai dari institusi KPU. Nah, karena KPU inilah yang nanti akan menjadi pintu masuk untuk penyeleksi pemimpin, baik di legislatif maupun di eksekutif. Baik, pemirsa dan teman-teman anak modul, kita masih lanjut, kita bersama dengan Pak Dr. Firdaus Muhammad ya. Pesannya adalah transparansi dan memilih orang-orang yang terbaik untuk mengurus negara ini. Kita coba masuk ke soal ini deh, sistem yang bakal dipilih ya, tertutup atau terbuka. Pada isi yang lalu kita udah bahas dengan Pak Mapinawa, mungkin ada cara pandang Pak Firdaus terkait dengan ini. Mana sih yang pas buat zaman ini, tanda-tanda zaman ini? Masihkah kita mengharapkan dominasi partai tanpa harus melempar nama sejak awal, ataukah tetap yang terbaik sekarang ini suara terbanyak dan kemudian masyarakat kenal dengan itu, dengan nama-nama itu? Ya, sudah lama didiskusikan ini, tapi tetap menarik, aktual. Ya, kalau saya sebenarnya boleh dikatakan sama saja. Ya, artinya ada plus minusnya. Ya. Jadi kalaupun tertutup itu memberikan power marwah pada partai misalnya. Betul, gitu. ya. Nah, tetapi sejauh mana partai itu juga benar-benar menjaga marwahnya gitu. Karena yang dilihat orang adalah brand partai gitu, misalnya. Partailah yang kemudian menentukan calon-calon yang kemudian berkontribusi ke masyarakat. Dia yang menyeleksi misalnya. Tetapi itu tidak menarik buat calon-calon legislatif. Kenapa tidak menariknya? Iya, karena kadang-kala misalnya kita bekerja untuk orang gitu. Kan di Manggaran nomor 1, saya nomor 5 gitu. Suara saya diambil sama harus ya. Oke. Udah pernah terjadi seperti itu dan tidak terlalu produktif. Karena juga memang saya juga melihatnya ada inkonsistensi. Karena partai juga ternyata tidak kuat di dalam memanage, mendistribusikan kader untuk menjadi anggota legislatif. Makanya yang terbaik sekarang itu adalah proporsional terbuka, ya, seperti yang sekarang ini. Oh itu ya. Dan Supriyansa udah jadi jubir 8 partai yang menginginkan tetap terbuka ya. Iya. Nah, itu kita juga salut teman ngopinya Pak. Nanti bakal kesini juga insya Allah ya. Nah, yang terjadi sekarang justru kadangkala partai itu menjadi tidak terlalu penting. Orang bisa pindah partai sangat tidak ideologis. Iya, jadi kutu loncat. Makanya terjadi deideologisasi pada partai. Partai itu lama-lama orang apa gitu. Saya misalnya pernah diskusi seperti inilah misalnya di salah satu media. Setahu saya ini partainya A gitu. Begitu tiba-tiba ada di situ menyebut partai B gitu. Oh, dia jelekin partainya, dia kagum sama partai A? Enggak menjelekkan. Tetapi yang saya kaget karena dia anggota DPR dari partai A gitu. Lalu kemudian dia mencalonkan diri untuk maju ke DPR RI tapi dari partai yang berbeda. Gitu. Dan itu tidak problem buat dia ya? Tidak ada beban ya? Tidak ada beban dan masyarakat juga memaafkan. Nah itulah tadi, makanya saya bilang plus minusnya. Ketika partai misalnya tidak punya marwah lagi, itu beda kan kalau di Amerika itu kan cukup Demokrat, Republik, Demokrat, Republik. Jadi jelas kita punya sikap ya. Makanya partai itu menjadi, orang bicarakan partai apa gitu. Kalau sekarang bicara orang. Gitu.
Orang mudah sekali pindah-pindah partai, itu juga konsekuensinya. Sementara partai tetap membesarkan diri bahwa Anda itu petugas partai gitu. Ya. Anda harus bekerja untuk partai. Ya, ini ucapannya dari untung baik kalau nggak menyebut setoran ke partai ya. gitu. Nah, jadi sekarang yang problematik seperti itu. Nah, sebenarnya tetap kembali kepada komitmen bahwa ketika Anda masuk suatu partai itu sudah harus ada visi misi. Bukan persoalan like and dislike, nyaman tidak nyaman. Bahwa partai itu sesungguhnya sama saja. Nah, alat perjuangan. Tetapi ketika Anda tidak konsisten pindah-pindah partai, itu menjadi menjadi bacaan masyarakat juga bahwa itu Anda bekerja mencari zona nyaman gitu. Nah, yang partai itu menjadi alat untuk bagaimana kita mengabdi untuk masyarakat. Pak Firdaus ini menarik lah. Jadi perlu masyarakat ada panduan dalam berdemokrasi. Demokrasi sekarang ini kan dapat kecaman yang pedas. Katanya demokrasi kita sekarang ini melahirkan yang namanya industrialisasi politik, ya. Muncul misalnya yang namanya buzzer, ini bagian dari industri. Muncul yang namanya lembaga survei dadakan karena bagian dari industri. Kemudian ada uang sewa perahu karena bagian dari industri. Jadi ekosistem ini yang sebenarnya melahirkan biaya demokrasi yang sangat mahal, masyarakat jadi sangat pragmatis, mata duitan, dan akhirnya ada hubungan yang terputus antara masyarakat dengan pemimpin yang dilahirkan. Artinya beli putus gitu loh. Beli putus ya? Beli putus. Kau udah rampok saya pada waktu kampanye, kalau saya rampok kau kembali di APBD, no problem. Kita sama-sama saling rampok. Karena ini adalah buah dari namanya industri politik. Gitu. Gimana pandangan Anda? Kalau kita bicara demokrasi, kita itu kan dari 98 itu menyicil demokrasi sampai hari ini. Dicicil? Ya. Kita menyicil demokrasi, itu nggak lunas-lunas. Nggak naik kelas, malah kadang-kadang defisit gitu. Jadi ibarat kayak ada debt collector penagih. Karena begitu buruknya cara kita menyicil demokrasi gitu. Jadi yang target-target yang mau dicapai itu tidak sampai. Nah, sekarang demokrasi itu kan anggaplah sebagai keterwakilan masyarakat gitu. Nah, jadi bagaimana dengan sistem demokrasi ini masyarakat mempercayakan suaranya melalui wakilnya yang mereka pilih gitu. Tetapi sejauh mana masyarakat itu merasa terwakili dan bagaimana wakil rakyat itu benar-benar mewakili masyarakat. Wali wicara, speech of power. Jadi sebenarnya kan suara rakyat itu kan vox populi, vox dei gitu misalnya kan. Tetapi ternyata tadi tuh sudah suara rakyat itu sudah dibeli gitu. Dibeli di awal gitu. Dan masyarakat juga langsung begitu juga. Bagian. Jadi berani berapa gitu kan. Bahasa Jawanya wani piro kan. Gitu. Jadi akhirnya masyarakat sendiri yang melukai demokrasi karena minta gitu, menerima gitu. Nah, ketika menerima uang seperti itu melukai demokrasi. Lalu kemudian ketika sampai kepada misalnya yang terpilih ini merasa sudah membayar, sehingga sudah beli putus gitu kan. Saya tidak punya tanggung jawab lagi dengan Anda gitu. Nah, ini yang sekali lagi merusak demokrasi. Nah, lalu kemudian sejauh mana aspirasi masyarakat diwakili, itu juga masyarakat tidak tahu lagi. Setelah Anda terpilih, Anda melakukan apa? Gitu. Yang kan mestinya suara masyarakat dan keinginan masyarakat itu terwakili oleh pers, terwakili oleh orang cerdas seperti Pak ini di kampus, terwakili oleh teman-teman NGO yang kuat independensinya. Mesti jadi triumvirat ini, trikotomi ini yang mesti mewakili suara rakyat sebenarnya. Tapi kan ini lemah juga kekuatan tiga ini sekarang ya. Makanya kita tadi menyicil demokrasi semakin berat, kita jadi tarik nafas ini. NGO kan dilemahkan. Jadi ketika kita misalnya ber-NGO, sekarang kita melakukan apa, mendampingi apa gitu kan.
Nah, akhirnya ber-NGO itu tidak menjadi seperti dulu, bahwa dengan ketika ber-NGO kita ini benar-benar menjadi kelompok yang mengawal negara ini. Anggaplah tanda kutip didengar oleh negara, oleh aparatur NGO gitu. Sekarang kita kadang-kadang dikebiri teman-teman NGO. Nah, kampus juga, itu kan, kampus juga karena sekarang didominasi misalnya di kementerian, kita tidak bisa lagi banyak bicara gitu. Orang kampus, karena semua terkait. Jadi jejak digital ini dan itu. Jadi kita gampang terlacak. Jadi misalnya ada teman hanya karena kritis terhadap suatu kebijakan. Kalau bicara kontes kampus kan sebenarnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, iya. Tetapi karena jejak digitalnya itu yang tadinya sudah siap dilantik dicoret gitu kan misalnya. Oh, ada begitu. Jadi, ya. Dan banyak begitu. Bukan ada begitu, banyak begitu. Itu soalnya kampus. Ditambah lagi problem kampus. Kalau itu kan kecil ya, karena maksud saya ketika orang misalnya mengajukan komentar paling kan dapat teguran jejak digitalnya. Itu pun biasa kalau misalnya itu tadi yang mengikuti kontestasi jabatan-jabatan di kampus bisa saja terpotong karena ada jejak digital. Tapi itu kan kecil. Berapa sih orang yang mengikuti kontestasi itu? Yang berat adalah soal kepakaran. Karena ada sekarang istilah matinya kepakaran. The death of expertise. Betul. Jadi semua orang bisa bicara. Akhirnya malah kadang ahlinya, pakarnya itu tidak didengarkan lagi gitu. Nah, jadi ruang para pakar ini membicara sesuai dengan disiplin keilmuannya, kadang-kadang tidak didengarkan lagi. Jadi ini efek dari teknologi informasi media sosial. Jadi ada orang bisa bicara banyak hal gitu. Dan meyakinkan juga gitu. Padahal penjual obat yang ditolong medsos. Apalagi tadi ya masyarakat sendiri ya, civil society. Jadi ada juga kelemahan di masyarakat itu tadi karena masyarakat kan istilahnya karena ruang informasi yang begitu bebas, luas. Akhirnya kita mendengarkan informasi saja itu harus selektif. Masyarakat kan sebagian masih diprovokasi. Jadi saya kira ini kalau diurai ini menjadi problem, tetapi kita mengharapkan para pemirsa, penonton, pendengar kita itu justru kita bersama-sama. Jangan sepenuhnya mempercayakan negara ini dikelola oleh mereka, tanda kutip begitu. Penumpang gelap demokrasi. Tetapi kita harus mengambil bagian. Jangan kita menjadi masyarakat penonton yang bermasa bodoh gitu. Yang pasif ya. Tetapi kita harus berbuat sesuatu. Misalnya begini. Saya menyicil demokrasi, saya membayarnya untuk penguatan demokrasi, saya tidak menerima sepersen pun uang dari siapapun, itu misalnya. Itu kalau orang terdidik dan mapan secara ekonomi, kelas menengahnya, dia kelas menengah yang kuat gitu. Jadi kalau sudah kuat pertahanannya untuk tidak menerima money politik, itu bagi saya sudah berkontribusi untuk demokrasi. Pak Firdaus, ini sebelum kita akhiri perbincangan kita yang nggak apa-apa meloncat-loncat, tapi tetap nyambung juga ya. Saya teringat dan saya kira Pak Firdaus juga pernah dengar tentang kisah kuda dan burung gereja yang kemudian diadopsi jadi teori trickle down effect ya. Berikanlah kuda makanan-makanan yang banyak dan dari mulutnya akan tumpah dan burung gereja akan memakan itu artinya orang kaya harus dikasih duit dan menetes ke bawah. Ternyata ya teori itu terbantah bahwa trickle down effect itu tidak terjadi sebenarnya, karena kalau orang miskin katanya yang dikasih, yakin saja pagi dia terima duit, malam dia belanjakan kepada orang kaya lagi ya. Jadi dia mental ke atas. Jadi ini pernah ada, ini cerita tahun 1920 sih, seorang pelawak di depan Presiden Amerika tahun 20 ya. Presiden Amerikanya waktu itu seorang insinyur. Dia rupanya tidak terlalu yakin tentang teori yang menetes ke bawah itu. Dia meyakini bahwa kalau bicara tentang ini menetesnya harus ke atas, dan kuncinya ternyata bukan pada datang semacam sinterklas tapi pendidikan, Pak. Betul. Kalau kita miskin langsung dikasih duit ya sebentar malam juga habis.
Tetapi kalau kita bikin rakyat kita terdidik, cerdas, insya Allah jadi pemilih yang hebat, jadi warga yang hebat. Kira-kira kuncinya ada di pendidikan itu ya. Dan pendidikan itu ya melalui pendidikan politik, ya. Tapi negara juga mendidik rakyatnya tidak cerdas untuk menjadi tidak cerdas misalnya. Tadi itu kalau dari teori tadi, sekarang justru masyarakat itu kasih BLT, tunai itu dikasih gitu, dengan berbagai penyimpangannya dan apa akibatnya. Memang masyarakat terima 300.000 itu sangat berharga bagi orang yang tidak punya uang. Tetapi daya tahannya gitu, justru merusak mental kan. Jadi ketika dikasih uang, ya berharap lagi, kapan lagi ada uang gitu kan. Nah, jadi bagi saya di situ. Nah, terus berikutnya persoalan kita adalah soal sistem ini juga. Wacana-wacana yang muncul. Presiden mau 3 periode gitu kan. Oh, itu testing the water itu ya. Itu kan. Akhirnya ternyata kayak trial and error gitu kan. Dicoba-coba, oh ternyata tertolak gitu, ya udah gitu, diputus. Terus muncul lagi misalnya kan apa itu? Kepala desa gitu. Kepala desa jadi dari 6 9 ke 9 tahun. Gitu. Dari 2 periode minta 3 periode. Jadi coba hitung tuh. 3 kali 9 27 tahun dia berkuasa. Nah, gimana ini kan. Nah, terus sekarang ada lagi dikasihkan misalnya dana desa 1 miliar. 1 miliar ya, Ki. Tetapi kan melahirkan kegaduhan di bawah gitu. Oh, jadi kepala desa nggak biasa lihat uang miliaran, dia pikir dananya dia tilep. Dan bukan hanya itu, anggaplah dana 1 miliar ini saya nggak ganggu. Tapi saya punya potensi untuk bisa mendapatkan uang, misalnya dari Pak Andi Mangara, yang calon anggota dewan gitu kan. Saya kepala desa, nah, Bapak mau berapa suara dari sini? 1.000 suara, dari warga saya ada 2.000, saya kasihlah 1.000 Bapak. Wani Piro gitu. Misalnya kan bisa saja begitu. Jadi bisa saja itu kepala desa lebih berkuasa misalnya dibanding dengan anggota DPR, bisa saja bupati, karena mereka juga punya uang. Mana program apa yang mau dibikinkan? Jadi mereka itu bisa berjanji, saya akan bangunkan jembatan, saya akan bikinkan ini, saya kasih dana stimulus untuk ini dan itu, saya bisa beli hasil bumi Anda gitu, dari dana desa yang dia kelola misalkan. Dan itu menjadi kerajaan kecil. Nah, sebenarnya nawaitunya sangat baik supaya pemberdayaan desa itu. Tetapi dengan adanya yang dari 6 menjadi 9 kan, 1 per periode, lalu kemudian 2 menjadi 3. Jadi kan kali 27 tahun. Itu sangat tidak produktif. Itu rasio desidensinya reformasi adalah enough is enough. 2 kali saja cukup, jangan coba-coba tergoda mau 3 kali. Itu sebenarnya, tapi kan politik itu ilmuwan politik itu testing the water selalu. Pak Firdaus, saya kira mungkin bagus kalau kita akhiri dengan saripati kali. Kita bicara tentang pola rekrutmen, ya tidak penting caranya, tidak penting apakah mendaftar atau dipanggil, yang penting adalah Anda amanah gitu ya. Yang kedua adalah kalau kita ingin pemimpin yang hebat, mungkin kita dulu harus cerdas dan bijak memilih, ya, pandai memilih, dan kita jadi orang yang terdidik gitu ya. Mungkin ada yang Pak Firdaus ingin tambahkan, silakan sebagai akhir dari obrolan kita di ruang demokrasi ini. Ya, satu saja sebenarnya. Sebagai panggilan, keterpanggilan kita untuk memberi kontribusi sekecil-kecilnya sesuai dengan ruang kita. Pak Andi Mangara dengan bikin podcast, tema-temanya gitu kan, yang kritis, yang menggugah, mendidik, bagi saya itu sudah 1 poin. Saya meluangkan waktu datang ke sini, itu juga bagian dari komitmen bahwa kita bagian untuk tugas kita mengedukasi masyarakat. Kita kemudian ada tim sel punya ruang waktu untuk menyeleksi orang-orang KPU. Nah, sekarang kita minta lagi orang-orang cerdas, NGO segala macam itu, teman-teman media, perempuan, untuk mengambil bagian masuk di KPU gitu. Untuk nawaitunya kerja, karena kita tidak bisa hanya meneriakin sistem kalau tidak masuk di dalam untuk memperbaiki. Orang baik dan pintar harus ada di dalam. Jadi kita tidak cukup hanya kritis. Orang-orang kritis itu masuklah untuk berkontribusi. Nah, itulah cara kita untuk mengabdi kepada negara ini.
mengisi kemerdekaan dengan masuk memberi warna supaya ini tidak dikendalikan sepenuhnya oleh mereka-mereka yang tadi ada sudah misalnya jadi apa tuh konsultan politik. Janganlah sekedar untuk memenangkan, tetapi harus ada nilai yang Anda perjuangkan gitu. Jadi sekira kita semua memiliki ruang, peluang untuk berkontribusi terhadap negara bangsa, terutama bisa menjadi anggota legislatif, bisa menjadi eksekutif, bisa menjadi tim sel, bisa menjadi anggota KPU. Itu semua ruang yang bersentuhan langsung dengan kekuasaan. Ya. Bagus. Terima kasih banyak. Kita cheers dulu kalau gitu. Baik, pemirsa dan teman-teman anak modul, lumayan panjang, tapi saya kira enak aja mengalir saja ya bersama Pak Dr. Firdaus Muhammad ya, akademisi dan pakar di bidang komunikasi politik. Insya Allah bersama beliau kita akan bertemu mungkin dalam warna yang lebih lain dalam diskusi dengan melibatkan penyelenggara pemilu dan pakar yang lain dan ada audiens ya. Dan semoga ini menjadi pembelajaran yang baik buat kita semua. Saya Andi Mangara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.